artinya Yesus itu disebut sebagai firman yang hidup jadi manusia. Konsepnya ya. Kalau di Islam, konsepnya gini. Allah atau Tuhan Yang Maha Esa ini bisa menciptakan manusia hanya dengan firman gitu. Bedanya gitu ya. Ada ayatnya tuh. Semisal penciptaan Isa itu sama dengan penciptaan Adam. Adam diciptakan dari tanah, Nabi Isa diciptakan hanya dengan kun fayakun gitu. Jadi sekarang kita bisa bandingkan gini. Di Kristen firman itu firmannya Tuhan menjelma jadi manusia. Tapi kalau di Islam Tuhan Yang Maha Esa bisa menciptakan manusia hanya dengan berfirman, tanpa suami, tanpa hubungan suami istri gitu. Di Kristen juga kan tanpa hubungan suami istri kan, Maria mengandung kan. Bedanya seperti itu. Firman di dalam Kristen dianggap sebagai manusia, makanya manusia ini disebut manusia yang sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan. Tapi kalau di Islam, Tuhan Yang Maha Esa bisa menciptakan manusia tanpa hubungan suami istri hanya dengan firman. Gitu. Firmannya apa? Kun fayakun. Beda di situ. Ya, nanti kalau kita kritisi ke teksnya bisa kelihatan lagi. Di dalam kan tahu dong pasti dong Yohanes 1:1 tahu dong. Nggak tahu juga. Yohanes 1:1. Tahu dong. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah dan Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, kalau kita lihat teks bahasa aslinya ada sesuatu yang janggal di situ. Antara apa namanya? Kata di depan theos dan logos sama urutannya. Ya. Mau ke situ atau mau itu mau udah terlalu dalam lah ya. Sebenarnya saya ke tujuan kemari itu bukan pengen membahas Kristennya. Iya sih. Oke, enggak, tapi maksud saya kenapa saya bahas Kristennya? Karena kalau ada persamaan dengan Islam, saya mau tunjukkan nih. Oke, ada persamaan apa nih? Tetapi nanti perbedaannya apa nih? Jadi pada waktu kita mengenal Islam atau kita mau menerima Islam, kita sudah tahu nih konsep Islam begini, konsep Kristen begini. Kenapa kita terima Islam? Karena yang di Islam seharusnya masuk logika. Saya juga pernah bertanya-tanya lah sama teman yang agama Muslim. Dan lu waktu di saya ingat lu waktu di kampus, itu yang paling sering, maksudnya tiap hari Jumat pas jam kosong lah, maksudnya pas jam sholat Jumat. Itu saya yang paling rajin narikin teman-teman saya yang Muslim. Untuk Jumatan? Untuk Jumatan. Oh, bisa begitu? Karena biasanya kan kalau depan masjid itu banyak makanan kan, banyak yang jual makanan. Jadi saya sembari menunggu mereka sholat, ya saya jagain mungkin dulu, saya jagain sendal atau sepatu mereka sambil saya makan. Oh gitu, jagain sendal, keren amat. Tapi emang dari dulu tuh emang saya kayak rajin ngingetin teman-teman saya juga yang Muslim. Udah jam sholat nih. Terus teman-teman Muslim ada yang rajin ngingetin untuk ke gereja nggak? Enggak. Karena ya satu yang saya kadang yang bikin saya kagum adalah saya pernah lihat teman saya Muslim tuh yang memang nggak pernah ninggalin sholat. Kayak memang dia mungkin karena satu mungkin udah dididik dari lahir lah ya, jadi otomatis badannya sudah ngikutin ritmenya, polanya. Jadi kayak subuh dia secapek apapun dia tetap di jam sholat subuh dia. Makanya saya kadang-kadang ngerasa kok nggak ada capeknya. Disiplin. Ini disiplinnya, maksudnya tiap hari loh, 5 kali sehari. Sedangkan ya saya pribadi lah ya. Kristen kan bisa 10 kali, 15 kali. Berdoanya maksudnya, tapi tidak disertai dengan gerakan-gerakan gitu ya. Maksudnya ya saya juga ngikutin ibadah yang 1 kali seminggu, paling lama 2 jam aja udah ngantuk. Males-malesan, buka handphone. Bahkan kalau teman-teman kita pada saat sholat Jumat, itu ada larangan yang apa? Pada saat kita mendengarkan khutbah, kita nggak boleh sampai mengeluarkan suara loh. Diam gitu, nggak boleh. Itu udah batal, bukan batal istilahnya, sia-sia lah gitu. Jadi artinya pada saat kita mendengarkan khotbah pun itu sudah menjadi bagian daripada sholat Jumat. Bayangin kalau kita lagi sholat terus kita ngomong sama orang kan, nah seperti itulah. Jadi mendengarkan khotbah itu sama seperti 2 rakaatnya. Kan kalau sholat zuhur itu kan 4 rakaat. Sedangkan kalau sholat Jumat kan 2 rakaat. Ya, 2 rakaat yang
2 rakaat yang sisanya itu dianggapnya adalah mendengarkan khutbah. Oh. Jadi sama sekali nggak boleh ngomong, nggak boleh tidak fokus gitu. Sampai sebegitunya gitu. Itu pun istilahnya apa ya? Saking disiplinnya, kita tuh sampai takut sampai nggak bisa sholat Jumat gitu. Itu saya waktu saya dulu waktu baru-baru istilahnya udah masuk Islam, saya merasakan saya mau kemanapun saya harus cari masjid untuk Jumatan, gitu. Padahal ternyata ada keringanan gitu. Kalau lagi melakukan perjalanan dengan jarak tertentu, itu boleh menggantikan sholat Jumat itu dengan sholat zuhur. Itu pun boleh dijamak, maksudnya digabung dengan sholat yang berikutnya, dan boleh dikosor, boleh diperpendek. Gitu. Jadi artinya contoh misalnya saya keluar kota, jaraknya lebih dari 90 kilo. Ya nggak ada masjid di situ ya? Enggak, walaupun ada masjid, saya sholat, itu saya boleh memperpendek sholat saya, dan boleh menggabungkan dengan sholat asar, kemudian dipendekin juga gitu. Jadi sholat zuhur saya cuma 2 rakaat, sholat asar saya juga cuma 2 rakaat. Itu boleh. Nanti maghrib dengan isya juga boleh dijamak kosor. Cuman kalau maghrib nggak boleh dipendekin. Maghrib kan 3 rakaat, nggak boleh dipendek. Kalau subuh nggak bisa dijamak gitu. Karena sudah cuman 2 rakaat kan, nggak boleh dikosor gitu. Jadi dipermudah. Nanti bisa lagi misalnya saya ke perjalanan misalnya, nggak menemukan air untuk wudhu, ada keringanannya. Pasir ya? Bisa debu. Oh debu, sorry ya debu. Bukan pasir. Kalau pasir ntar belepotan dengan debu gitu. Dipermudah. Kalaupun saya nggak melakukan perjalanan, tapi saya lagi sakit, saya tetap harus sholat, wajib sholat semampu saya. Kalau saya bisa dengan duduk, saya duduk. Kalau saya tidak bisa duduk, saya boleh sambil tiduran, telentang. Itu pun tetap harus sholat, tapi dengan gerakan yang dipermudah gitu. Sampai segitunya. Jadi kalau orang luar melihat Islam sholat 5 kali dalam sehari, istilahnya saklek gitu, nggak boleh berubah, enggak. Masih ada keringanan-keringanan yang lain. Untuk orang bepergian, untuk orang sakit, itu tetap ada keringanan. Bahkan istilahnya kalau sampai misalnya kita berhalangan yang syar'i ya maksudnya, itu kita ya boleh tidak ke masjid, kita boleh sholat di rumah. Tapi kalau ada halangan yang syar'i gitu. Misalnya kita tertidur gitu kan, nggak ikut sholat di masjid. Begitu kita bangun, wah kita udah lewat nih jam sholat nih. Terus kita ingat. Nah begitu ingat kita lakukan sendiri. Itu insya Allah nggak apa-apa. Gitu. Nggak saklek gitu loh. Masih ada yang dipermudah. Kira-kira mau tanyain? Saya juga sering, maksudnya pernah nanya-nanya sama teman juga mengenai apa sih isi Al-Quran misalnya gitu kan. Isi Al-Quran. Apakah ada, kalau kayak di Perjanjian Lama kan ada cerita Nabi ya, banyak Nabi di sini di Perjanjian Lama. Pernah nanya, pengen tahu nih pisahnya di mana? Pisahnya di mana? Terus dari mulai awal kan, ada nggak sih Adam dan Hawa kalau di agama Muslim? Ternyata mereka jawab ada. Oh masih dulu berarti pas awal penciptaan itu masih sama berarti, masih belum terbagi-bagi ke banyak agama. Baru Nabi Nuh. Nah, apakah ada juga di Al-Quran? Banjarbah. Itu ada juga, dan kalau misalnya dibilang mungkin ceritanya sama. Mirip. Bukan sama, mirip. Nanti saya bisa tunjukkan perbedaannya. Oke, mirip. Ya. Nah, sampai Abraham. Nah, Abraham. Terus? Nabi Abraham mungkin di agama Muslim Ibrahim kali ya. Nah, itu masih sama. Cuman mungkin di Kristen mungkin penyebutannya ada banyak. Abraham itu kan mungkin bapak segala bangsa. Dan memang keturunannya yang dijanjikan untuk memenuhi untuk seisi bumi. Ya. Terus?
Nah, di Wah, situ ini tuh panjang ini. Bahasannya panjang ini. karena saya memang lebih tertarik masalah sejarahnya dulu nih. Oke. Karena oke. saya ya dulu kan kalau misalnya di Kristen tuh ada, apalagi di HKBP ya, di HKBP iyalah HKBP, KPI ada naik CD, tau nggak? Naik CD. Naik CD itu Naik CD. Oh, oke. Ya kayak apa sih namanya? Saya lupa lagi. kursus gitu ya. Bukan, jadi dia ketika sudah akil balik, Mm-mm. kayak di memang mungkin kalau di karismatiknya dibaptis selam lah. Mm-mm. Nah, itu saya juga dulu Mm. waktu umur ya belasan tahun lah, 13 ya. belasan tahun disuruh ikut nih. Mm. Nah, disuruh ikut ketika katekisasi lah kalau orang Ya, Katolik ya, ya, namanya. ya. Jadi ketika mau apa sih istilahnya? Mau ditahbiskan lah. Ya. Kalau misalnya dia memang sudah dewasa secara agama, disuruh ambil ayat tuh. Ya. Ayat yang memang nggak tahu kenapa kena. Apa? Maksudnya kena ke pribadiku. Tetap dari perjanjian lama kalau aku. Oke, yang mana? Ingat nggak ya? Amsal 3 ayat 5. Coba apa? Amsal 3 ayat 5 apa? Itu masih, dan ini memang yang selalu bertentangan sih. Maksudnya ya nih Amsal 3 ayat 5 maksudnya bertentangan dengan apa yang sehari-hari ku ikutin gitu. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya, Oke. karena Terus? dari dulu itu aku selalu mikirnya yang make sense. Ya. Konsep yang make sense. Jadi kalau misalnya ada yang tidak, menurutku tidak masuk akal, itu langsung bertentangan. Okay. Makanya ketika ngambil itu langsung, wah ini bener-bener kena ke aku gitu. Oke. Jadi Gini, sorry. Saya harus berceritanya secara menyeluruh ya. Menyeluruh dalam arti kita nggak bisa menafikan Bible. Artinya gini, sikapnya atau pandangan orang Islam terhadap Bible itu harus begini. Kita tidak boleh menerima 100% benar, tetapi kita juga tidak boleh menolak seluruhnya. Gitu ya. Karena apa? Karena di dalam perjanjian lama, itu kami sebagai apologet, kita melihat bahwa di dalam perjanjian lama itu konsep ketuhanannya masih tauhid. Artinya monoteis. Ya. Tetapi nanti begitu masuk ke perjanjian baru, itu baru lain cerita. Itu nanti kita cerita belakangan. Tetapi yang jelas adalah, kalau tadi Hans menanyakan Nabi Adam, Nabi Nuh, siapa lagi? Nabi Musa, Nabi Daud, siapa lagi? Ya sampai Nabi Isa lah ya. Sampai Nabi Isa lah. Atau Nabi Isa nanti dulu ya. Oke, ini yang perjanjian lama dulu nih. Kalau ditanyakan apakah di dalam Islam ada? Ada. Tapi tidak semua Nabi yang ada di dalam perjanjian lama ada di Quran. Ya, betul. Tidak semua ada. Tidak semua. Yang ditulis di dalam Quran itu ada 25 Nabi. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Yang 24 ini berarti Nabi-Nabi sebelumnya. Ya, tidak semuanya bangsa Israel. Ya, betul. Ya kan? Dan kita menganggap semua Nabi-Nabi itu dari mulainya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Kalau di Kristen Nabi Adam Nabi bukan? Bukan. Nggak tahu dianggap Nabi apa enggak ya? Enggak ya? Bukan. Bukan ya? Tetapi ada Bible juga, Bible bahasa Indonesia, yang versi Taurat Zabur Injil menuliskan dengan Nabi Adam, Nabi Abraham atau Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, itu juga ada. Ya, nggak tahu lah, itu mungkin penerjemahannya mengikuti atau mendekati Islam, saya nggak tahu. Tetapi kalau kebanyakan orang Kristen tidak menganggap Adam itu Nabi, tidak menganggap Daud itu Nabi, tidak menganggap Salomo atau Sulaiman itu Nabi. Karena mereka memang pandangannya, melihatnya hampir seperti Yudaisme dalam memandang Nabi. Tetapi kalau kita memandangnya adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu kami sebut Nabi. Ya, entah wahyu itu untuk diri dia sendiri atau untuk disampaikan kepada kaumnya. Jadi ada bedanya nih. Gitu. Atau ada Nabi yang menerima risalah atau hukum. Hukum itu contohnya apa? Taurat, Zabur, Injil. Ya, 3 hukum ini kita disebut di dalam Quran itu dengan sebutan kitab-kitab, gitulah. Jadi Quran juga sebenarnya membenarkan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Tetapi pandangan kami adalah kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya itu yang berupa Taurat, Zabur, Injil
itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel ya pada zaman itu. Jadi bukan untuk semua bangsa nih. Hanya untuk bangsa Israel atau Israel. Nabi Musa menerima yang disebut dengan kitab Taurat, yaitu wahyu-wahyu yang Nabi Musa terima untuk siapa? Untuk bangsa Israel pada zaman itu. Begitu juga Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, begitu juga Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Semuanya ini kan untuk bangsa Israel aja, ya, bukan untuk semua bangsa nih. Jelas kan di Bible juga disebutkan begitu kan? Di Quran juga disebutkan begitu. Jadi artinya kitab-kitab yang sudah diturunkan kepada bangsa Israel itu oleh Quran dibenarkan, sudah pernah diturunkan wahyu-wahyunya. Tetapi masalah dituliskan atau tidak itu tidak disebutkan. Jadi kalau namanya wahyu itu kan gimana? Kalau kita terima ilham lah ya. Kalau Nabi terimanya wahyu, masuk ke dalam kolbu Nabi menyampaikan kepada umatnya, yang disampaikan itulah yang disebut dengan Taurat, Zabur atau Injil gitu. Tetapi dibukukan nggak? Apakah nabinya membukukan? Mungkin kalau dalam hal ini Islam memandang nabi yang membukukan itu paling banter hanya misalnya Nabi Musa menuliskan perintah 10 perintah Allah di atas batu kan? Kita sebut dengan luh gitulah, luh batu. Itu yang kita pahami sebagai Taurat. Tetapi apakah Bible-nya orang Yahudi yang sekarang kita bisa lihat nih dan Bible-nya orang Kristen, apakah itu yang dimaksud dengan Taurat, Zabur, Injil dalam Quran? Buat kami bukan. Nah, karena di Quran juga disebutkan bahwa ayat-ayat yang sudah diturunkan itu melalui perantara nabinya dan rasulnya itu banyak yang diubah-ubah. Gitu. Makanya karena sudah diubah-ubah, kami tidak memandang Bible-nya orang Kristen dan Bible-nya orang Yahudi sebagai Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran. Itu stand kita. Nah, tetapi kami juga tidak menafikan kebenaran, sisa-sisa kebenaran yang ada di dalam Bible. Contoh tadi yang seperti saya katakan, Bilangan 23:19. Atau mungkin Maliaki 3 ayat 10. Karena apa? Karena berkesesuaian. Karena berkesinambungan. Berkesesuaian dengan akidah Islam gitulah ya. Jadi di Islam kan kita juga tidak pernah berpikir Tuhan itu bisa menjadi makhluk. Karena ada ayatnya, tidak ada yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menyerupai gitu. Sebegitu kecilkah Tuhan yang bisa jadi makhluk gitu kalau di Islam gitu ya. Jadi kita tidak melihat Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa menjadi ciptaan gitu. Karena kan kita tahunya Tuhan ini Maha Pencipta. Tidak mungkin jadi ciptaan gitu. Nggak mungkin juga orang yang menciptakan komputer jadi komputer gitu. Gitu kurang lebihnya analoginya. Nah, jadi kalau kita melihat persamaan-persamaannya ada Nabi Adam alaihissalam di Bible juga ada. Penciptaannya dengan istrinya kemudian ditaruh di Taman Eden. Tetapi kalau Taman Eden di Bible di bumi apa di surga? Surga. Hah? Di bumi. Di bumi kalau yang di sini. Kalau di Bible. Kalau di Quran di surga. Ya, di surga setelah melakukan kesalahan baru diturunkan ke bumi gitu. Bedanya di situ. Kalau di Bible diciptakan dan ditaruh di bumi. Gitu. Ya, itu ada perbedaan. Terus kemudian kalau Nabi Nuh. Nabi Nuh di Bible juga ada cerita banjir bah. Di Quran juga ada cerita yang mirip. Ya. Tetapi bedanya apa? Kalau menurut Hans, cerita banjir bah di dalam Bible, menurut Hans itu banjir yang meliputi seluruh bumi atau hanya regional? Kira-kira. Yang sudah pernah didengar gitu. Meliputi seluruh bumi. Seluruh bumi. Karena kata-katanya apa? Seluruh yang bernafas mati, gitu kan? Sekarang kalau kita tinjau, mungkin nggak kira-kira seluruh bumi ini terendam air? Dari sisi ilmu pengetahuan. Orang IT kan. Kira-kira aja. Air yang turun, hujan, dari mana? Dari laut kan? Air laut yang menguap di bawah awan, jatuh ke kita menjadi hujan. Kira-kira kalau misalnya air yang di laut semuanya dikeluarkan untuk menutupi bumi, mungkin nggak? Nggak, kalau misalnya, makanya yang tadi ayat tadi itu, ya. Karena saya tidak bisa tidak bisa menyambungkan antara konsep logika, apalagi ilmu pengetahuan, sama konsep agama.
Kenapa? Karena pasti kalau menurutku itu bertolak belakang. Nggak juga. Ada yang bisa nyambung. Iya, maksudnya kan mostly kan bertolak belakang karena nah itu yang Iya. yang udah diajarkan. Yang Hans pahamin lah ya. Iya, Oke, betul. terus? Karena kalau di yang tadi masalah Nabi Nuh itu sebenarnya bisa kalau menurutku ya. Logikanya gimana? Bisanya gimana? Itu seluruh es di Antartika itu harus cair dulu. Oke. Dan itu memang kalau misalnya memang itu sudah karena ya ilmu pengetahuan bilang bukan ilmu pengetahuan sih, kenyataan lah. Bumi ini kan 2/3-nya air. Oke. Itu masih ada yang beku tuh masalahnya. Oke. Terus? Kalau mengenai konsep yang itu bisa aja kalau menurutku ya, bisa aja meliputi seluruh bumi. Tapi dengan catatan itu memang harus Cair semua. iya. Karena kan itu yang ditakuti sama ahli ekonomik lah. Ekonomik yang global. Geologi? Bukan. Yang ahli lingkungan di seluruh dunia itu ketika Oceanologi? seluruh